Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rusyadah. Amma ba'du. Seluruh pengurus yayasan, majelis asatidah, ketua dan seluruh pengurus usaha, kepala madrasah, para santri putra dan putri, alhamdulillah, tahmid dan tamjid wajib senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita dijadikan Allah sebagai golongan santri Indonesia yang pagi ini kita peringati hari istimewanya setelah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai Hari Santri Nasional, yang itu terinspirasi dari perjuangan para ulama, para kiai, para santri dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Rahmat ta'zim bersama rahmat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, kepada para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang istiqamah dalam memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anak sekalian, terinspirasi dari resolusi jihad yang langsung diinstruksikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka para ulama, para kiai, para santri waktu itu dengan segala kepatuhan, dengan segala ketundukan melaksanakan instruksi itu. Maka perjuangan para ulama, para kiai dan para santri harus menjadi motivasi dan semangat kita untuk terus memperbaiki diri dalam beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua, taat kepada guru, mengabdi kepada negeri yang kita cintai. Allahumma sholli ala Muhammad. Majelis asatid dan santri putra maupun putri yang saya cintai, berpanas-panasnya kalian pagi ini, lelahnya kalian pagi ini sungguh tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penderitaan, kesengsaraan dari para mujahidin, para kiai, para ulama, para santri yang mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda, jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun demi kemerdekaan
negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu semua dipertaruhkan bukan untuk diri mereka sendiri, tapi kemanfaatannya adalah untuk anak cucu, generasi-generasi yang akan datang. Kalian ini adalah pewaris dari para ulama, para kiai, di mana al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kalian santri adalah pewaris para ulama. Estafetnya seperti itu. Maka seyogianya para santri harus membekali diri, bukan hanya pandai di bidang ilmu syar'i, ilmu sosiologi, tapi juga harus pandai pula di bidang ilmu bela diri. 3 keterampilan secara terpadu harus dimiliki. Insya Allah pondok pesantren kita ini berusaha maksimal untuk menempa kalian agar menjadi santri-santri yang hebat, agar menjadi santri-santri yang berkarakter. Sedikit perlu saya instruksikan kepada semuanya bahwa pondok pesantren itu berasal dari 2 suku kata, pondok dan pesantren. Ini nggak lepas dari kaum yang disebut sebagai kaum santri. Itu adalah orang-orang yang bermukim di pondok pesantren atau orang-orang yang mempunyai jiwa dan karakter santri seperti mereka yang ditempa, digembleng di pondok pesantren. Karena antara santri dan pondok pesantren tidak bisa dipisahkan. Pondok pesantren adalah tempat penggemblengan agar manusia-manusia berjiwa santri. Dalam istilah Jawa kuno mungkin pondok pesantren adalah kawah condro dimukoh, untuk menempa santri-santri agar betul-betul hebat dan berkualitas. Para peserta upacara yang saya cintai, yang saya hormati, pondok itu sesungguhnya berasal dari bahasa Arab. Kalau kalian lihat di kamus ada lafadz funduk, fa nun dal qaf, dibaca funduk, itu artinya hotel. Jadi kalian misalnya lagi di Arab, saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa ke Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji, minimal umroh. Di Makkah, di Madinah, di Arab secara umum, kalau ada bangunan tertulis funduk, itu artinya hotel. Fundukul Ajum artinya hotel Al-Ajum. Fundukul Hayya artinya hotel Hayya. Tapi karena orang Indonesia, khususnya orang Jawa itu sok ke Arab-Araban, kadang-kadang melihat tulisan di plakat alif, ya, sin, kaf, ro, ya, mim, dibaca alif, ya, sin, karim, padahal yang benar es krim. Karena itu funduk sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, artinya hotel. Pondok pesantren berarti hotel pesantren. Walaupun kondisi hotelnya seperti itu, gubik adalah sesuatu yang wajib. Ya, karena hotelnya hotel seperti itu. Sedangkan santri, pesantren itu berasal dari bahasa India kuno, santra, yang artinya santra itu adalah makhluk yang dianggap bersih dari dosa, yang berhak menafsirkan kitab suci. Jadi di India kuno itu ada kitab suci namanya Rig Veda, Atharva Veda, dan Sama Veda. Yang kitab suci itu hanya boleh ditafsirkan oleh kelompok santra, orang-orang yang dianggap suci, nggak punya dosa. Selain santra tidak boleh
dan tidak berhak untuk menafsirkan kitab suci. Kalau dibawa ke Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan kitab suci Al-Quran, ada satu kelompok namanya santri, maka yang berhak menafsirkan Al-Quran hanya kelompok santri. Sehingga saya berpesan kepada kalian, kalau ada orang yang dalil pakai Al-Quran, bergaya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, tapi bukan santri, bukan alumni pondok pesantren, tidak pernah merasakan riyadhah, tarbiyah dan taklim di pondok pesantren, nggak usah didengarkan. Sebab menyalahi fitrah, biasanya ngawur, nggak berdasar. Apalagi kalau hanya berdasarkan terjemah yang tidak dilengkapi dengan piranti-piranti ilmu-ilmu ke-Al-Quranan yang memadai. Kalian di pesantren ini diajarkan tentang piranti-piranti untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kitab-kitab dari salafus salihin dengan baik dan benar. Mudah-mudahan semuanya diberikan ilmu yang maslahah, manfaah dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Kalau pondok berasal dari Timur Tengah, pesantren berasal dari Hindia kuno, kemudian dibahasa Arabkan menjadi ma'had yang artinya mahallul ahdi, makanul ahdi, tempat perjanjian. Karena di pondok pesantren terjadi tempat perjanjian antara wali santri, santri dan kiai sebagai pimpinan, sebagai pengasuh, pendidik santri-santri di pondok pesantren zahiran wa batinan. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, karena ini waktunya sudah sangat siang juga, terlihat beberapa di antara kalian sudah ada yang terkapar. Mungkin kalau santri-santri zaman dulu seperti kena panas dingin, kena panas dikit lemes, kena panas dikit lemes, ya Indonesia belum merdeka kalau santrinya loyo-loyo kayak kalian. Latihan fisik, latihan ketahanan dan kekuatan fisik itu juga penting, itu juga perlu. Kenapa? Karena mensana in corpore sano, dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Orang itu kalau raganya sehat, insya Allah jiwanya kuat. Tapi kalau raganya lemes, loyo, jiwanya juga biasanya juga lemah. Allahumma sholli ala Muhammad. Seluruh peserta upacara yang saya cintai, yang saya hormati, para pahlawan negeri ini mayoritas adalah kiai, mayoritas adalah ulama, yang pasukan-pasukan mereka adalah santri. Kita tahu pekik merdeka yang digelorakan oleh Bung Tomo dalam peristiwa fenomenal pertempuran 10 November di Surabaya. Kenapa Bung Tomo menggabungkan antara pekik merdeka dengan kalimat takbir Allahu Akbar? Sebab ternyata Bung Tomo adalah santri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan instruksi itu langsung disampaikan oleh Hadratus Syekh kepada Bung Tomo untuk membakar semangat dan menggelorakan jiwa jihad dari para pejuang-pejuang kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan terbukti pekik merdeka digabung dengan kalimat takbir Allahu Akbar sangat ampuh dan manjur untuk menggelorakan semangat juang dari para santri di waktu itu. Kita tahu
pejuang-pejuang negeri ini banyak para ulama dan para kiai. Ada Tengku Umar di Aceh bersama istri-istri beliau, Cut Nyakdin, Cut Mutia. Ada Kiai Mojo, beliau ulama besar dengan pondok pesantren besar, dengan santri yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Ada Sentot Ali Basya, Prawira Dirja dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan Panglima Polim, bahkan Pangeran Diponegoro adalah seorang hafizul Quran yang banyak sekali hafal hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau al-hafidh, beliau al-alim al-alamah, pendiri pondok pesantren di Indonesia ini banyak yang mantan pasukan dari Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro itu ulama, kiai, maka pasukan-pasukannya adalah santri-santri beliau. Dan pendiri-pendiri pondok pesantren itu kalau dilihat dari sejarah banyak yang berasal dari pasukan Pangeran Diponegoro, yang karena politik divide and impera, strategi adu domba dari Belanda waktu itu, sehingga pasukan dari Pangeran Diponegoro kocar-kacir, mereka menyebar kemana-mana. Dan karena memang jiwa santri, beliau kemudian mendirikan pondok pesantren di seluruh negeri ini. Termasuk dari embrio itu kita, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh lembaga-lembaga pendidikan, tarbiyah dan taklim yang ada di pondok pesantren ini diberikan kekuatan, keistiqomahan ila yaumil qiyamah. Demikian uraian singkat, mudah-mudahan kita sekali lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia yang berkarakter santri di era milenial seperti saat ini. Kewajiban utamanya di samping yang tadi telah dibacakan ikrar santri Indonesia, itu kewajiban utama bagi kalian tetap ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, yang estafetnya kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, terus kepada para aulia, kepada salafus salihin, sampai kepada para ulama dan para kiai di masa ini. Kemudian wa ulil amri minkum, kewajiban taat kepada pemerintah, dalam hal ini negara yang sama-sama kita cintai dan disepakati oleh seluruh komponen bangsa, seluruh pendiri bangsa ini, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya apapun yang berusaha untuk merongrong kesatuan negara ini, upaya apapun yang berusaha untuk makar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau ada kelompok-kelompok yang tidak mau mengakui Pancasila, tidak mau mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus berantas tuntas, kita harus berantas sampai habis. Itu 3 poin utama: taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, yang di dalamnya juga terkandung taat kepada orang tua, taat kepada para ustadz, ustadzah, dan patuh untuk terus menjaga dan berbakti kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.